Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa al-akram asy-syafi'i fil yaumil a'dzam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor Paciran dalam acara Lentera Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan tentang pentingnya untuk segera melakukan kebaikan. Bagaimana kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, apalagi di bulan yang mulia ini. Harusnya kita sebagai seorang mukmin yang taat, kita harus lebih memperhatikan bulan yang mulia ini. Satu kisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Barangkali sahabat-sahabat belum pernah dengar nama Julaibib. Siapa Julaibib? Nah, memang bahkan di kalangan para sahabat sendiri, Julaibib itu kurang terkenal, kurang diperhatikan barangkali. Karena memang selain dia tidak punya sanad atau tidak punya garis keturunan yang jelas, tidak punya jabatan yang tinggi, dia hanya seorang ashabus suffah, dan lebih-lebih yang disayangkan lagi, dia mempunyai paras yang kurang menarik, atau bahasanya kalau anak-anak muda sekarang kurang good looking kali. Nah, ceritanya ini si sahabat Julaibib ini suatu ketika itu diminta menikah oleh Kanjeng Nabi. Beliau ditanyai oleh Kanjeng Nabi, Julaibib, kamu nggak ingin menikah? Kata Kanjeng Nabi. Julaibib menimpali, bagaimana mungkin saya menikah, Kanjeng Nabi? Siapa yang mau bersama saya? Siapa yang tega orang tuanya menikahkan anaknya dengan saya? Kata Julaibib sambil tersenyum. Tapi Nabi akhirnya kemudian, sudah, ikut saya, kata Kanjeng Nabi. Ikut saya, kata Kanjeng Nabi. Kemudian dibawa oleh Kanjeng Nabi ke salah satu sahabat Ansor. Pemuka Ansor yang punya jabatan tinggi. Dan dia punya salah seorang putri yang sangat cantik. Sangat cantik, dia banyak disukai oleh orang. Akhirnya dilamarlah si anak itu. Mendengar lamaran itu, sahabat Ansor tadi langsung, ya Allah, betapa bahagianya kami, wahai Rasulullah. Ini akan menjadi sebuah pelita bagi keluarga kami, kata sahabat Ansor itu tadi. Tapi Kanjeng Nabi kemudian membalasnya lagi, bukan untuk saya. Saya melamar putri Anda untuk sahabat saya yang satu ini. Untuk sahabat saya yang bernama Julaibib ini. Nah, kata Kanjeng Nabi demikian. Dengar jawaban Kanjeng Nabi yang demikian, sahabat yang Ansor tadi pun kaget, bingung. Untuk Julaibib, kata dalam hati mungkin. Untuk Julaibib, bagaimana mungkin Julaibib ingin menikah dengan putrinya? Akhirnya dia pun tidak berani mengelak, tapi tidak berani mengiyakan. Akhirnya dia cari alasan, sebentar Kanjeng Nabi, biar saya bicarakan dulu dengan istri saya di dalam. Nah, akhirnya dibicarakan dengan istrinya. Tidak lama kemudian, si gadis yang hendak dilamar oleh Kanjeng Nabi ini tadi mendengar. Nah, mendengar apa yang diperdebatkan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya dia keluar. Ada apa, wahai ayah, wahai ibu? Kenapa? Siapa yang melamarku? Nah, kata orang tuanya,
Nabi Muhammad yang melamarmu. Ya sudah, berikan aku kepadanya, kata si gadis tersebut. Tapi bukan untuk Nabi Muhammad sendiri, wahai anakku. Nah, kata gadis tersebut, untuk siapapun asal yang melamarkan kanjeng Nabi, saya tetap mau. Akhirnya si gadis tersebut mau dan menyebutkan salah satu ayat. Terus kemudian kanjeng Nabi pun terkesima dan akhirnya mendoakan si gadis tersebut. Akhirnya mereka, Julaibib dan gadis tersebut menikah. Kemudian tidak lama kemudian sayangnya ada panggilan perang, panggilan untuk berjihad. Kalau zaman dulu berjihad itu satu kewajiban yang sudah harus ikut masing-masingnya. Akhirnya Julaibib juga harus ikut. Tanpa peduli dia baru saja menikah, tanpa peduli dia harusnya masih masa bulan madu, tapi beliau langsung ikut. Mendengar panggilan jihad, beliau langsung ikut. Dan sayangnya, setelah berjihad, Julaibib tumbang. Julaibib harus mati syahid di medan perang. Ketika itu para sahabat disuruh untuk Nabi untuk mengevakuasi. Disuruh Nabi untuk mengevakuasi para sahabat yang sudah gugur. Katakan kanjeng Nabi, masih ada yang ketinggalan? Para sahabat menjawab, sudah tidak ada ya kanjeng Nabi. Yang benar, apa sudah tidak ada yang ketinggalan? Katakan kanjeng Nabi. Sudah tidak ada kanjeng Nabi, kami semua sudah mengevakuasinya. Katakan kanjeng Nabi lagi, tapi saya kehilangan sahabat saya Julaibib. Akhirnya dicarilah Julaibib itu tadi. Dicari, ternyata dia ada di bawah tumpukan orang-orang non-muslim. Nah, dia meninggal dan di sekelilingnya ada 7 orang non-muslim. Itu menunjukkan bahwasanya dia sudah berhasil berperang memerangi 7 orang. Meskipun akhirnya dia sendiri harus tumbang. Tahu seperti itu, kanjeng Nabi pun memeluk Julaibib. Disandarkan di pahanya. Kanjeng Nabi berkata, dia adalah bagian dari saya. Dan saya adalah bagian dari dia. Subhanallah. Begitu istimewanya Julaibib. Sampai kanjeng Nabi pun berkata demikian. Nah, kita sebagai orang muslim yang taat, harusnya kita juga bisa meniru semacam itu. Melakukan perbuatan yang baik dengan segera. Tidak perlu dengan berjihad yang semacam itu, apalagi harus berperang yang semacam itu, sudah tidak waktunya. Kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Semisal seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Sirwa'ah. Sahabat Abi Sirwa'ah, beliau berkata, dulu pernah kanjeng Nabi itu sholat asar dan saya berada di belakangnya sebagai makmumnya. Kanjeng Nabi setelah salam, dia langsung pergi, langsung menuju ke hujrohnya, ke kamarnya. Sahabat-sahabat bingung, ada apa kanjeng Nabi? Tumben sekali. Setelah salam langsung pergi. Biasanya tidak semacam itu. Setelah kanjeng Nabi keluar, kanjeng Nabi bilang, ada apa kalian ribut-ribut? Saya pergi hanya karena satu tiber ini. Tiber itu semacam perhiasan, emas atau perak barangkali. Saya kepikiran tiber ini. Ini membuat saya nggak bisa khusyuk. Maka segeralah ini dibagi semuanya. Bagi para sahabat ini. Kanjeng Nabi semacam itu. Setelah sholat langsung pergi ambil tiber, ambil perhiasan itu dibagi ke sahabat. Betapa mulianya kanjeng Nabi. Kita bisa meniru yang semacam itu dengan segera melakukan amal yang baik. Dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan, apalagi di bulan yang mulia ini. Demikian dari saya. Apabila ada khilafnya, itu dari kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.